Selamat pagi sahabat Habatus. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16. Nanti silahkan dibuka di Alkitabnya masing-masing dan dibaca ayat demi ayat. Buka akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4, kemudian ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Roma 16 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Fibi, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam pada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Kemudian ayat 16, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang saling mengasihi. Siapa di sini yang punya banyak teman? Nah, kita semua tentunya senang ya kalau mempunyai banyak teman. Kalau temannya cuma sedikit, sedih ya. Nah, kenapa kok kita senang punya banyak teman? Karena ketika punya banyak teman, kita bisa saling mengasihi, saling mengingatkan, saling memberikan penghiburan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan juga kita bisa saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ada seorang anak Tuhan, Rasul Paulus. Dia mengasihi banyak orang, dan dia juga punya banyak sekali teman-teman. Di ayat 1 sampai 16 ini kita bisa melihat ya, banyak sekali teman-teman Rasul Paulus yang disebutkan di ayat-ayat ini ya. Di antaranya ada Fibi, terus ada Priscilla, ada Aquila, ada Andronikus, ada Yunias, ada Urbanus, ada Herodion, ada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, Philologus, Yulia, Nerus, ada juga di sini Trifena, Trifosa. Nah, banyak sekali ya teman-teman Rasul Paulus pada waktu itu, dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Rasul Paulus pun senang karena mempunyai banyak teman. Kenapa? Karena ya tadi seperti di awal ya, Rasul Paulus mendapatkan penghiburan ketika dia sedih. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Teman-teman Rasul Paulus ini juga menjadi teman yang baik ketika dia dalam tekanan, ketika dia dalam masalah, ketika dia dalam kekurangan, ketika dia sedang bersedih. Nah, teman-teman Rasul Paulus ini memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan. Teman-teman Rasul Paulus, mereka juga setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi Rasul Paulus sangat senang sekali mempunyai teman-teman yang mengasihinya dan juga mengasihi Tuhan ya. Jadi mereka saling menguatkan, mereka saling mengasihi, saling membantu. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya. Dan ada juga yang membuka rumahnya ya, seperti Priscilla, Aquila itu membuka rumahnya, menyediakan tempat, menyediakan kamar untuk Rasul Paulus tinggal di rumahnya. Dan juga ada yang lainnya, menyediakan makanan, menyediakan minuman, menyediakan pakaian, atau menyediakan keperluan-keperluan lainnya yang diperlukan oleh Rasul Paulus ketika dia melayani. Bahkan ada di ayat-ayat sini yang mengatakan bahwa ada teman-teman Rasul Paulus yang ikut di penjara bersama Rasul Paulus. Jadi ikut merasakan kesusahan, kesedihan, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Wah, jadi senang sekali ya, Rasul Paulus punya banyak teman sehingga dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, mendapatkan sukacita
dalam segala keadaannya, karena ada banyak teman yang memberikan dukungan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepadanya. Demikian pula dengan kita semua, kita juga punya banyak teman, kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya guru. Nah, mereka bisa dengan mereka atau bersama dengan mereka kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan, saling menghargai. Kita dapat belajar banyak hal bersama dengan mereka, belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar mengasihi, belajar memberi, belajar untuk membantu, belajar untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi siap kita untuk menjadi teman yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, kita harus siap ya, selalu siap sedia untuk menjadi teman yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti Rasul Paulus tadi yang mengasihi teman-temannya, kita juga mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Dan di bagian akhir di situ Rasul Paulus juga berkata supaya teman-temannya itu saling menyapa dengan kasih dan sukacita. Kita juga sama ya, kita saling menyapa dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara seiman kita, dengan guru-guru kita, dengan bapak ibu yang kita jumpai di gereja dan di sekolah atau dimanapun kita bisa memberikan senyuman, bisa memberikan sapaan, dan juga kita bisa memberikan kasih kita kepada mereka. Oke, mari kita akan menjadi berkat untuk teman-teman kita dan kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi di antara sesama kami Tuhan, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, di antara teman-teman kami, dan juga di lingkungan kami berada. Biarlah kami dapat mengasihi, dapat menjadi teman yang baik, dapat saling menolong satu dengan yang lainnya, memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hari ini seluruh kegiatan kami yang kami lakukan. Tuhan sertai dan Tuhan yang akan memberkati. Berkati orang tua kami yang bekerja, biarlah Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus